Shalom, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kakak-kakak asisten Laboratorium Pencemaran Perairan dan yang saya kasihi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengukur kualitas mutu suatu perairan dengan menggunakan metode kurva ABC. Pada kesempatan ini lokasi yang digunakan adalah sawah dan makrobentos yang digunakan adalah keong sawah. Pada metode kurva ABC tentunya dibutuhkan transek. Nah, jumlah transek yang saya gunakan sebanyak 3 buah dengan ukuran 4x4. Transeknya sendiri terbuat dari tali plastik dan sebagai penyangganya saya gunakan kayu sebanyak 4 buah di tiap sisinya. Berdasarkan pengambilan makrobentos yang telah dilaksanakan, diperoleh pada transek 1 terdapat 38 ekor, transek 2 58 ekor, dan transek 3 sebanyak 54 ekor. Nah, setelah ini kita akan mengukur berapa berat bersih atau biomasa dari si keong-keong ini. Sebelum mengukurnya, kita harus membersihkan keong-keong ini atau memisahkannya dari cangkangnya. Baru kita ukur dalam keadaan basah. Setelah keongnya sudah dibersihkan atau dilepaskan dari cangkangnya, kemudian kita timbang. Berdasarkan hasil penimbangan yang telah dilakukan, diperoleh pada transek 1 diperoleh berat sebesar 43 gram, transek 2 80 gram, dan transek 3 sebesar 100 gram. Baik, sekarang kita masuk ke tahap pencarian kelimpahan dan kelimpahan relatif. Nah, sebelumnya pada tabel ini dapat kita lihat bahwa pada transek 1 terdapat 38 jumlah individu makrobentos, transek 2 58, dan transek 3 sebesar 54 ekor. Nah, untuk mencari kelimpahan, rumus yang dapat kita gunakan adalah K sama dengan jumlah individu per luas. Kita lakukan pengerjaannya. Transek 1 K sama dengan jumlah individu 38 per luas 4. (38 dibagi 4 sama dengan 9,5. Transek 2 .
K sama dengan 58 per 4. 58 dibagi 4 sama dengan 14,5. Untuk terakhir, K sama dengan 54 dibagi 4. 54 dibagi 4 sama dengan 13,5. Terus kita pindahkan ke tabel. Kita tabel transaksi 1 9,5, transaksi 2 14,5, dan transaksi 3 13,5. Oke, setelah kelimpahan sudah kita peroleh, sekarang kita mencari kelimpahan relatif. Rumus dari kelimpahan relatif adalah KR sama dengan K suatu jenis per K total dikali 100%. K suatu jenis berarti ini 9,5, 14,5, dan 13,5. Kenapa ini kita katakan suatu jenis? Karena pada video sudah kita jelaskan bahwa jenis makrogeometris yang kita gunakan pada perhitungan kali ini atau video praktikum kali ini adalah satu jenis, yakni keong sawah. K total adalah penjumlahan dari ketiga-tiga ini. 9,5 ditambah 14,5 ditambah 13,5, yakni sebesar 37,5. Kita masuk ke perhitungannya. Transaksi 1 KR sama dengan K satu jenis 9,5 dibagi K total 37,5 dikali 100%. Hasilnya adalah 25,3%. Ya, kita isi kepada kolom. Transaksi 1 25,3%, transaksi 2 38,6%, dan transaksi 3 36%. Baiklah, setelah ini kita akan mencari biomassa serta biomassa relatif dari makrogeometris ini. Baik, sekarang kita ke bagian 2, yakni biomassa dan biomassa relatif. Pada tabel kita dapat lihat bahwa pada transaksi 1 didapat berat individu per transaksinya 43, transaksi 2 80 gram, dan transaksi 3 100 gram. Rumus untuk mencari biomassa yakni B sama dengan biomassa individu per luas. Kita cari pada transaksi 1. B sama dengan biomassa individu 43, luas 4. 43 dibagi 4 sama dengan 10,75. Kita masukkan ke dalam tabel 10,75, kemudian 20, dan 25. Kali ini kita akan mencari biomassa relatif. Baik, sekarang kita akan mencari biomassa relatif. Adapun rumus untuk mencari biomassa relatif yakni BR sama dengan B suatu jenis per B total. Sama halnya dengan kelimpahan tadi, B suatu jenis adalah B ini, sedangkan B total jumlah dari keseluruhannya. Kita masuk ke transaksi 1. BR sama dengan B suatu jenis 10,75 B total. Jadi jumlah dari seluruhnya ini adalah 55,75 dikali 100%. 10,75 per dibagi 55,75 dikali 100% adalah 19,28%.
Sekarang kita masukkan ke tabel. Transaksi 1 19,28%. Transaksi kedua 35,8%. Transaksi ketiga 44,8%. Setelah ini kita akan masukkan data dari biomasa relatif dan kelimpahan relatif ke dalam kurva untuk mencari tahu bagaimana kondisi dari perairan tersebut. Baik, sekarang kita akan membuat kurva ABC-nya. Pertama, kita masukkan kurvanya. Oke. Bagian kategori ini adalah transaksinya. Seri 1, 2 itu adalah kelimpahan dan biomasa relatif. Untuk itu kita perlu menghapus sebagian, menghilangkan sebagian. Oke. Berarti yang dibilang tadi bahwa kategori transaksi, untuk kategorinya kita hapus, kita ubah saja menjadi angka. Oke. Dari 1 kita ubah menjadi kelimpahan relatif. Series 2 menjadi biomasa relatif. Nah, baik. Jadi bagian sini, pada bagian ini kita akan mengisi data yang kita peroleh, data perhitungan yang kita peroleh tadi. Untuk memasukkannya, kita akan mengurutkannya mulai dari bagian terkecil sampai terbesar. Pada kelimpahan, bagian terkecil tadi adalah 25,3%. 5,3%. Yang kedua ada 36%, dan yang ketiga ada 38,6%. Untuk biomasa, yang pertama ada 19,2, kedua ada 35,8, yang terakhir ada 44,8. Oke. Nah, di sini kita sudah memperoleh transaksinya. Untuk pembagian atau klasifikasi dari kualitas suatu perairan menggunakan metode kurva ABC terbagi menjadi 3. Yang pertama ada baik, bila kurva biomasa di atas kurva kelimpahan. Yang kedua ada sedang, apabila kedua kurva saling tumpang tindih. Dan yang ketiga ada buruk, jika kurva biomasa di bawah kurva kelimpahan. Nah, berdasarkan kurva yang kita dapat lewat perhitungan tadi bahwa kedua kelimpahan dan biomasa ini saling tumpang tindih, yakni pada bagian ini. Yang berarti bahwa kualitas perairan pada perairan tersebut berada pada kondisi perairan yang sedang atau terganggu intensitas sedang moderat. Dapat ditarik kesimpulan, maka kualitas atau mutu perairan pada perairan tersebut masuk dalam kategori tercemar sedang atau intensitas sedang moderat. Demikianlah penjelasan yang dapat saya berikan mengenai bagaimana cara mengukur kualitas mutu suatu perairan dengan menggunakan metode kurva ABC. Sebelumnya, saya mohon maaf bila dalam penyampaian saya tadi terdapat perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini dapat membantu kita semua.